Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan Jampe Project. Kali ini dengan versi bahasa Indonesia. Jaya Mandiri Perkasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang ada di lingkungan para pembudidaya benih ikan mas melalui informasi dan obrolan-obrolan secara langsung dengan para pelaku pembudidaya yang ada di lingkungan Kampung Cinangka, Desa Salam Jaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Ternyata banyak yang mengeluh tentang ekonomi, tentang budidaya. Karena dalam budidaya ternyata ada pasang dan surut. Pada kesempatan sekarang ini kondisinya mungkin sedang surut. Akhirnya banyak para pelaku pembudidaya ikan mas mengeluh mengenai penghasilan. Keluhan mereka selalu jadi perbincangan hangat di dalam riungan sambil ngopi, di dalam riungan setelah melaksanakan aktivitas, baik aktivitas di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari. Obrolan-obrolan tersebut sangat menusuk hati untuk mereka karena mungkin mereka ya sesuai dengan apa yang dilaksanakan berbudidaya ikan mas dengan waktu kurang lebih 50-60 hari. Mungkin harus ada risiko untuk kebutuhan dapur. Apabila kita kalkulasikan dalam berbudidaya ikan mas di bidang pembenihan, kalkulasi waktu budidaya yang waktu 50 hari sampai 60 hari tersebut mereka harus ada pemasukan. Karena dalam waktu budidaya yang waktunya tadi telah disebutkan, karena mata pencaharian mereka hanya sebagai pelaku budidaya, otomatis hasil mereka menunggu panen budidaya ikan mas tersebut. Dalam kondisi waktu 50-60 hari, otomatis dapur pun harus ngebul karena mereka berasumsi dan berpandangan mata pencaharian mereka hanya satu, itu saja. Dalam artian itu saja, ya budidaya ikan mas tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan mereka mempunyai jalan keluar, solusi. Tidak hanya berpencaharian untuk budidaya ikan, tapi mereka juga akan bilang, apa bilangnya? Punyanya cuman ini doang, punyanya cuman ini satu-satunya untuk melaksanakan usaha ya dalam bidang budidaya ikan mas tersebut. Tadi saya bilang dalam usaha ada pasang surutnya. Waktu dalam usaha budidaya tersebut harganya sangat tinggi, mumpuni. Mereka lupa dengan apa? Lupa dengan berbagi kepada yang lain, mengeluarkan 2,5% tersebut. Nah, setelah ada surut sekarang mereka baru sadar, baru ngeh, akhirnya menjerit dalam batin, bukan menjerit-jerit seperti di luar, menjerit dalam batin. Dan pada akhirnya keluar tanpa disadari. Keluarnya apa? Melalui dialog.
dengan orang lain. Ya tadi disebutkan, setelah aktivitas di siang hari, setelah aktivitas di sore hari, setelah aktivitas di malam hari, ada riungan, beberapa orang akhirnya pada curhat. Nah, yang dicurhatkan, unek-unek tersebut keluar. Bagaimana setelah seperti ini? Apakah ada jalan keluar? Ya silahkan pikirkan aja masing-masing. Pikirkan aja sendiri. Karena solusi tidak akan muncul sendiri. Saya sudah berteriak, saya sudah bilang, saya sudah mewanti-wanti. Yuk kita musyawarah bersama. Yuk kita memecahkan permasalahan mengenai budidaya ikan yang ada di wilayah Cinangka itu dengan bermusyawarah, bertukar pikiran. Bagaimana solusinya agar warga masyarakat tidak hanya monoton di budidaya ikan mas? Karena tadi dalam usaha itu ada pasang surutnya. Di konten yang terdahulu saya sudah menginformasikan kepada tokoh pembudidaya, para bakul, yuk untuk bermusyawarah. Nah sekarang semakin parah nih, banyak pelaku budidaya ikan mas yang berteriak di dalam batin, tapi akhirnya keluar. Apa ya yang harus disolusikan? Apakah pemerintah harus turun tangan? Jangan dulu, karena pemerintah sudah memberi fasilitas. Apa yang diberikan oleh pemerintah fasilitas? Itu air udah berlimpah, tinggal memanfaatkan. Gratis kok, nggak bayar, nggak bayar, gratis. Itu yang air nggak bayar udah teriak. Apalagi yang di sebelah selatan yang menggunakan mesin pompa, ada biaya produksi tambahan, beli solar, beli setrum. Mereka adem-adem aja nggak teriak. Tapi ini yang ngambil air dari Tarum Timur langsung tanpa bayar kok teriak-teriak seperti itu. Ada apa ini? Nah itu perbandingannya. Karena di wilayah Salam Jaya, Pabuaran, ada yang menggunakan pemanfaatan air dari Tarum Timur langsung gratis, tidak dipungut biaya 0 rupiah. Ada yang memanfaatkan air dari kali alam. Nah kali alam ini adalah limbah-limbah air kolam dan air langsung dari Tarum Timur melalui pintu yang tersalurkan kepada kali alam. Nah dimanfaatkan oleh para pembudidaya yang ada di sebelah selatan rel kereta api. Mereka menggunakan mesin pompa, otomatis ada biaya tambahan, tapi mereka adem-adem aja, belum ada yang teriak sampai saat ini. Mungkin karena mereka menikmati apa? Menikmati jalan usahanya. Jadi kalau sudah menikmati timbulnya ikhlas. Kalau udah ikhlas, yang berat juga jadi ringan. Kalau udah ikhlas. Nah kalau misalkan yang di Tarum Timur apakah disebut tidak ikhlas? Ya tidak seperti itu juga. Mungkin tergantung dengan karakter individu orangnya masing-masing. Nah kesimpulannya berarti kan kita harus bisa menerima situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena kalau dilihat pemasaran ikan pada saat ini harga di bawah. Kalau kita melihat lagi dalam budidaya benih ikan, siapa yang diuntungkan? Kalau saya buka belak-belakan mungkin akan ada ketersinggungan. Tetap yang merasa dirugikan, yang merasa rugi adalah ya pelaku budidaya tersebut. Karena apa? Karena mereka hanya punya kolam. Dari larva, dari obat-obatan, dari pakan, mereka dibiayai oleh bakul ataupun bandar. Nah setelah panen baru dipotong. Dengan kondisi harga yang seperti sekarang, mungkin akan terjadi min
dari biaya produksi tersebut. Kenapa bisa min? Ya mungkin kembali lagi ke individu masing-masing dalam cara melaksanakan budidaya tersebut. Kalau harga 23.000 per kilogram itu mungkin akan terjadi min. Mungkin kalau misalkan yang bagus dalam budidayanya belen lah, cuman tidak ada masukan untuk resiko dapur yang tadi disebutkan selama 50 sampai 60 hari. Nah kalau udah gitu dapat dari mana untuk nafkah? Ya itu kan ada nafkah dari rezeki lah, milik rezeki yang didapat untuk resiko dapur yang 50 sampai 60 hari. Gali lubang tutup lubang dong. Ya mungkin gali lubang tutup lubang. Awal digali ditutup lagi, digali lagi tutup lagi. Nggak ada dong buat ini. Buat apa? Buat memperkaya diri. Ya nikmati aja dulu sekarang seperti itu. Waktu harga ikan di atas, waktu tinggi, kemana aja kalian? Seperti itu. Mungkin lah, cobalah introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu hal yang terlangkahi, mungkin ada satu hal yang terjolimi di wilayah tersebut. Coba introspeksi aja sendiri. Kalau misalkan pengen ada solusi, saya menginformasikan, ayo kita musyawarah, mencari kesepakatan mengenai budidaya yang ada di wilayah kita. Bagaimana supaya menstabilkan harga. Nah, nanti ada muncul ide dari masing-masing, bukan hanya dari satu orang. Nah, setelah ada muncul ide dari masing-masing, dalam musyawarah tersebut dicari kesepakatan, kemupakatan. Kalau misalkan kondisi sekarang pada tahu hujan belum ada, pasar waduk-waduk yang ada di wilayah Jawa Barat seperti misalkan Jatiluhur airnya sudah surut, Cilata airnya sudah surut, Jati Gede apalagi sudah surut. Nah itu pasar untuk budidaya benih yang ada di wilayah kita. Kalau misalkan di sananya airnya sudah berkurang, otomatis di sana pun mungkin ada keengganan untuk menampung banyak hasil produksi pembenihan yang ada di wilayah kita. Karena apa? Karena ada ketakutan adanya musibah. Musibah setelah hujan datang biasanya terjadi arus yang mengakibatkan banyaknya ikan yang mati di daerah-daerah Jatiluhur. Nah, mereka mungkin menahan untuk membeli hasil produksi benih yang ada di wilayah kita. Nah terus tadi yang banyak teriak seperti itu gimana? Ya tadi saya bilang permasalahan tersebut tidak akan beres oleh salah seorang. Permasalahan tersebut kita harus berkumpul, bermusyawarah, bermufakat. Cuman masukan dari saya, otomatis untuk mata pencaharian jangan hanya berpatokan kepada satu usaha saja, karena sumber daya alam di kita sudah mumpuni kalau menurut saya, asal ada kemauan. Apa kemauannya? Ya kalau misalkan di kolam, di empang itu kan bukan hanya ada ikan mas, ada tutut. Nah itu bisa dikumpulkan. Nah sekarang kan di wilayah kita ada nih bandar tutut, lumayan satu karung itu 100.000 nyampe 200.000. Nah itu bisa jadi mata pencaharian sebetulnya. Ada kerjasama dengan bandar tutut di kita. Bandar tutut di kita itu misalkan pasarnya berapa ton per hari atau berapa kintal. Nah kita mendistribusikan ke bandar tersebut, saling membantu seperti itu. Jadi ya jangan hanya monoton lah, jangan hanya monoton, apalagi sekarang harga benih ikan di bawah